Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kita mulai kembali membahas materi seputar statistika dan kali ini kita mengenali berbagai jenis data. Ingat, jangan hanya menonton video saja, tapi aktiflah mencoba, mencatat, dan lain-lain. Mari kita ingat kembali bahwa Anda menggunakan statistik untuk melayani Anda dan sebagai alat yang Anda gunakan dalam penelitian. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah desain atau rancangan penelitian yang akan sangat menentukan teknik statistik. Oleh karena itu, agar tepat saat melakukan analisis data, maka wajib bagi Anda untuk memahami analisis statistik berdasarkan jenis data dan bentuk hipotesanya. Sekarang kita mulai membahas tentang data. Data adalah sumber informasi yang dicari atau diketahui atau diasumsikan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau persoalan. Sekumpulan datum atau disebut juga data akan berisi fakta dan gambaran dari suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan diinterpretasikan. Seringkali saat melakukan penelitian atau saat bimbingan dengan dosen akan ditanya, mana data mentahnya? Apa yang disebut data mentah? Data mentah adalah data yang baru dikumpulkan dari lapangan atau dari laboratorium dan belum mengalami pengolahan apapun, masih asli. Saat Anda melakukan penelitian, Anda harus mengumpulkan data yang baik. Masalahnya, bagaimana atau apa kriteria data yang disebut baik? Kriteria data yang baik adalah data harus bersifat objektif. Artinya, data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data juga harus representatif. Artinya, data harus mewakili objek yang diamati. Selanjutnya, data harus memiliki standar error yang kecil. Artinya data harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dan data harus relevan. Artinya, data harus punya keterkaitan atau punya hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Sekarang kita pelajari tentang berbagai cara mengumpulkan data. Tolong diperhatikan supaya tidak salah saat Anda melakukan penelitian atau Anda melakukan tugas akhir. Jadi, Anda dapat memilih cara mengumpulkan data apa yang sesuai dengan tema dan tujuan dari penelitian tugas akhir Anda misalnya. Sebenarnya ada banyak cara mengumpulkan data, tapi yang umum antara lain: 1. Secara interview atau wawancara. 2. Bagikan kuesioner. Tahu ya, kuesioner. Dengan cara ini tidak terjadi komunikasi lisan antara peneliti dengan sumber data karena pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Ya. Angket atau kuesioner berupa kumpulan daftar isian atau pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sehingga calon responden tinggal mengisi atau menandai dengan mudah dan cepat. Yang lainnya, cara pengumpulan data berikutnya adalah dengan cara observasi. Cara ini sangat umum dilakukan pada banyak penelitian, yaitu dengan meneliti langsung terhadap objek penelitiannya, bisa di lapangan atau di laboratorium. Peneliti langsung mencatat hasilnya lalu dianalisis. Cara lainnya lagi dengan cara tes dan skala objektif. Cara ini juga sering dilakukan di lapangan atau di laboratorium. Bisa juga dengan mengambil atau menggunakan sekumpulan, sebagian, atau seluruh data yang telah dicatat atau pernah dilaporkan oleh orang lain atau dikenal dengan nama atau istilah data sekunder.
Bila data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengenali jenis data. Umumnya data dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, antara lain berdasarkan tingkat keterukuran. Tingkat keterukuran variabel penelitian dan berdasarkan sifatnya. Artinya, jenis data dapat dibedakan menjadi data kualitatif atau kategorik dan data kuantitatif atau numerik. Khusus untuk data kuantitatif dapat dikelompokkan dengan lebih detail berdasarkan skala pengukurannya menjadi skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan cara memperolehnya, artinya data bisa dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, ya. Kemudian, berdasarkan sumber data, artinya data dapat dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Yang lain lagi, data dibedakan berdasarkan waktu memperolehnya. Artinya, data dibedakan menjadi data cross-section dan data time series. Yang terakhir, berdasarkan banyak atau jumlah data yang disampling atau diambil. Artinya, data bisa dibedakan menjadi data survei, data sampling, atau data sensus. Nah, supaya tidak tertukar-tukar, jangan dihafal, ya, tapi dipahami. Saya bantu Anda untuk memahami agar tidak salah menggunakannya saat Anda menemukan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sekarang kita uraikan satu persatu. Berdasarkan tingkat keterukurannya dan berdasarkan sifatnya, maka data dapat dibedakan menjadi data kualitatif atau kategorik dan data kuantitatif atau numerik. Data kualitatif atau kategorik adalah data yang tidak dapat diukur menggunakan angka, atau data yang tidak boleh atau tidak bisa diangkakan. Atau data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Namun data kategorik mungkin bisa dikonversi menjadi data numerik dengan cara memberi bobot pada setiap kategori. Contohnya, dari data kualitatif, contohnya adalah warna bulu kuda, atau rasa air susu dari sapi, atau jenis kelamin ternak. Tidak ada ya warna bulu kudanya 1 cm atau rasa air susunya 3 kilo, tidak ada. Jadi rasanya hanya manis, asin, warna bulunya merah, hitam, tidak ada satuannya, ya. Jadi kalau diberi bobot itu bisa kita konversi. Sedangkan contoh untuk data kategorik, misalnya data hasil wawancara, jawabnya hanya ya dan tidak. Oke, itu data kualitatif. Sekarang kita coba tes ya. Nah, data kuantitatif itu data yang dapat diangkakan. Kita coba tes sekarang. Apa Anda sudah paham belum perbedaan sifat kualitatif dan kuantitatif, ya? Pertanyaannya, mana yang merupakan sifat kualitatif? Silakan dibaca dan langsung dijawab. Ya, silakan dijawab, dipilih yang mana yang merupakan sifat kualitatif. Ingat, tadi sifat kualitatif adalah yang tidak bisa diangkakan. Ya, tidak bisa diukur menggunakan angka. Yang mana kira-kira?
Ya, jawabannya yang C. Masih ada lagi? Yang F. Oke, sudah ya? Ada yang benar atau ada yang salah? Kita lanjutkan. Dalam penelitian untuk skripsi, mahasiswa seringkali kebingungan tentang jenis-jenis data yang digunakan. Padahal untuk mengetahui formula apa atau rumus apa yang akan digunakan, itu sangat erat hubungannya dengan jenis data yang dimiliki. Untuk itu mahasiswa atau peneliti harus dapat menentukan jenis data apa yang dimiliki. Sekarang saya perkenalkan jenis variabel yang sering digunakan ditinjau dari jenis datanya. Variabel biasanya merupakan bagian dari data kuantitatif yang bersifat numerik. Oleh karena itu, dalam data kuantitatif dikenal dua jenis variabel, yaitu data yang bersifat diskrit atau data hasil menghitung, dan data yang bersifat kontinu atau data hasil mengukur. Beda ya, menghitung dan mengukur. Data atau variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau data yang dapat dibedakan atau data yang dapat dikelompokkan dalam jenis tertentu. Data dari variabel diskrit merupakan nilai bilangan bulat atau bilangan yang bukan bentuk pecahan, bukan bentuk desimal. Data dari variabel diskrit disebut data nominal atau data dikotomik. Data nominal yang sering digunakan dalam statistik non-parametrik. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan pada objek merupakan arti sebagai label saja. Nah, hanya untuk penanda kategori saja. Jadi skala nominal itu mengelompokkan objek-objek ke dalam beberapa kelompok sehingga objek yang punya kemiripan ciri akan berada dalam satu kelompok. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke data nominal. Data nominal atau data dikotomik tidak menunjukkan tingkatan dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Tidak pula berasumsi sebagai jarak atau urutan antar angka. Artinya, skala nominal tidak bisa diurutkan, tapi bisa dibedakan dan datanya ditetapkan sebagai proses penggolongan. Oke. Data nominal diperoleh dari hasil pengukuran ini. Oke. Menggunakan skala nominal. Misalnya, data dikotomik 1 untuk kategori benar dan data dikotomik 0 untuk salah. Atau simbol 1, nah, untuk jantan. Simbol 2 untuk betina. Jadi nilai 1 dan 2 itu hanya sebagai label untuk penanda kategori saja atau untuk pembeda antar kelompok saja. Dan ingat ya, data nominal bersifat tetap atau setara. Tidak bisa digunakan untuk menghitung. Kenapa tidak bisa dipakai untuk menghitung? Karena arti angka 2 pada data variabel diskrit tidak berarti lebih tinggi dari 1. Jadi seperti ini bukan berarti angka 2 lebih tinggi, lebih jago dari angka 1. Gitu ya. Juga harus diingat bahwa data nominal adalah termasuk data diskrit, berarti harus bilangan bulat. Jadi tidak mungkin ada kategori 1,5. Di sini ada 1,5. 1,5 itu jantan atau betina, tidak ada ya. Saya berikan contoh lain. Kalau kita bicara 3 jenis ternak, misalnya ayam, kambing, dan sapi,
maka angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa kalau ayamnya angka 1 berarti ayam lebih bagus dari kambing karena kambingnya 2, kambing lebih bagus dari sapi karena sapinya angka 3. Tidak. Jadi angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa ayam lebih bagus dari kambing atau lebih bagus dari sapi. Jadi angka yang dipakai ini hanya sebagai label, ya. Atau saya kasih contoh lain lagi. Kita ceritanya akan memilih 3 ekor sapi jantan, gitu ya. 3 ekor sapi jantan yang terbaik. Nah, untuk menjadi calon pejantan sapi Bali, kita pilih dari 100 ekor sapi jantan. Berarti yang kita pilih adalah 3 ekor bilangan bulat. Tidak mungkin 3,5 ekor. Benar? Ya. Atau jumlah mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas misalnya ada 295 orang. Tidak mungkin kan ada jumlah mahasiswa peternakan 285,5 orang. Nggak mungkin ya. Itu yang disebut data nominal dan data diskrit. Jangan sampai tertukar. Kita coba tes lagi kalau begitu, ya. Dari soal di bawah ini, yang mana yang merupakan data diskrit? Kita coba ya. Ya. Yang mana yang data kuantitatif dan data diskrit? Ingat lagi data diskrit apa? Sudah bisa memilih jawabannya yang mana? Kita cocokkan. O, yang B, G, I. Ya, ada 3 yang termasuk data diskrit. Kita lanjutkan. Data atau variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika atau datanya dapat digunakan untuk operasi hitung. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga datanya bisa berbentuk pecahan. Tidak hanya bilangan bulat saja. Contoh kasusnya, misalnya, data didapatkan dari hasil mengukur. Misalnya Anda mengukur berat badan ayam. Berat badan ayam. 1,5 kilo. Suhu ruangan Anda ukur. 28 derajat Celcius. Atau mengukur tinggi rumput gajah di padang rumput, padang penggembalaan. Tinggi rumputnya 2 meter. Atau Anda merendam daging misalnya. Saya harus merendam untuk penelitian daging di dalam larutan X misalnya selama 2 jam. Nah, itu semua adalah data kontinu. Ya. Oke, kita tes lagi sekarang. Sudah mengerti barusan saya terangkan data kontinu seperti apa? Sekarang coba yang mana yang merupakan data kontinu. Nah, waduh, sudah keluar jawabannya ternyata ya. Baik, ini yang diberi simbol adalah data kontinu. Jadi mulai sekarang jangan sampai Anda keliru memperlakukan data karena ketidakpahaman tentang kedua variabel tadi, ya. Sekarang kita perdalam lagi pemahaman tentang berbagai jenis data kuantitatif yang termasuk data kontinu. Ternyata data kontinu bisa dibedakan lagi menjadi beberapa jenis data, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Seperti apa perbedaan dan kekhasan dari masing-masing data ini? Kita bahas lagi secara lebih detail sekarang ya. Yang pertama data ordinal, yaitu data peringkat atau tingkatan atau posisi yang tidak mengukur jarak antar peringkat. Ya,
tidak ada mengukur jarak antar peringkat. Angka yang digunakan hanya mengurutkan objek saja, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Jadi tidak memberikan nilai absolut pada objek, tapi hanya urutan atau peringkat relatif saja terhadap objek. Dalam skala ordinal, peringkat yang ada tidak memiliki satuan ukur. Misal, juara 1, juara 2, juara 3. Angka 1, 2, 3 mempunyai makna yang lebih dari sekedar label. Contoh, ranking 1 pasti lebih jago dibanding ranking 2. Pasti ranking 2 lebih jago, lebih hebat dibanding ranking 3. Jadi angka 1, 2, 3 di sini bukan hanya sebagai label, ya. Contoh kasus lain, misalnya saat Anda meneliti tentang pendapat peternak, tentang pemberlakuan inseminasi buatan pada ternaknya. Jawaban pada kuesioner bisa diberikan dalam bentuk data ordinal. Misalnya, angka 3 berarti peternaknya setuju. Angka 2 berarti peternaknya ragu-ragu atau tidak sependapat. Angka 1 berarti peternaknya setuju dengan diberlakukan IB pada ternaknya misalnya. Oke. Kasus lain supaya lebih Anda mengerti. Misalnya Anda melakukan uji organoleptik. Nanti Anda di mata kuliah teknologi hasil ternak akan menguji secara organoleptik, ya. Misalnya yang diuji adalah rasa minuman yogurt, ya. Biasanya digunakan skala 1 sampai 5 untuk mengetahui kesukaan dari panelis terhadap rasa yogurt. Jadi nanti ada angkanya, 5 itu sangat suka, 4 suka, 3 cukup suka, 2 enggak suka, 1 sangat tidak suka terhadap yogurt. Oke, bisa dimengerti ya, itu data ordinal. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan data interval. Data interval adalah data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Data interval juga merupakan data jenis rentangan yang dapat digunakan dalam operasi hitung. Data interval juga mempunyai jarak yang jelas di antara masing-masing data dan ingat, tidak punya nilai 0 yang mutlak atau absolut. Contoh, saat memberikan nilai akhir dari ujian statistika misalnya, ya. Mahasiswa yang memiliki nilai ujian antara 86 sampai 99 dapat nilai A. Yang dapat nilai 76 sampai 85 nilainya B. Yang dapat 66 sampai 75 nilai ujiannya dapat nilai C. Dan yang terakhir, yang nilainya hanya di antara 56 sampai 65 mendapat nilai D. Ini yang disebut data interval. Oke. Atau contoh lain, misalnya saat Anda nanti meneliti tentang efek ransum pada pertambahan berat badan sapi misalnya. Anda menyiapkan 4 jenis ransum dengan berat ransum yang diberikan pada 4 kelompok sapi penelitian misalnya. Jadi nanti Anda menulis seperti ini. Berat ransum A itu ternyata memberikan efek pertambahan berat badannya 10 sampai 15 kg. Kalau dikasih berat ransum yang B, ternyata efek pertumbuhannya seperti ini. Pertambahan berat badannya bisa sampai 16 sampai 21 kg. Kalau dikasih ransum yang C, ternyata efek pertambahan berat badannya lebih tinggi lagi. Seperti kalau diberi D, wah bisa sampai 27 sampai 32 kilo. Berarti kesimpulannya adalah yang paling efisien untuk meningkatkan pertambahan berat badan pada sapi misalnya adalah berilah ransum yang D. Seperti itu, ya. Berikutnya, data rasio, yaitu data pengukuran yang paling kompleks, paling rumit.
tapi kualitasnya paling tinggi. Kenapa? Karena semua karakteristik skala, yaitu nominal, ordinal, interval, ada di situ, dan merupakan skala yang tadi saya sudah bilang kualitasnya paling tinggi. Data rasio juga dapat digunakan dalam operasi hitung. Ya, kenapa? Angka dalam data rasio adalah angka sesungguhnya. Jadi bukan simbol lagi. Bukan tadi seperti simbol 1 jantan, 2 betina, bukan yang seperti itu. Jadi angka yang sebenarnya. Jadi kalau ada angka 0, itu artinya 0 yang sebenarnya. Mutlak, gitu ya. Kemudian, pengukuran dari data rasio itu mempunyai nilai perbandingan, gitu ya. Sekarang kita ambil contoh dari data rasio, misalnya jumlah mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas itu ada 250 orang dan jumlah mahasiswa Fakultas Teknik Unhas ada 1000 orang. Jadi rasio mahasiswa teknik itu 4 kali lebih banyak dari mahasiswa Fakultas Peternakan. Ini yang disebut data rasio. Atau yang lain lagi, berat lahirnya sapi 20 kilo, berat lahirnya kambing 10 kilo. Jika diukur dengan skala rasio, maka berat lahirnya sapi itu 2 kali berat lahir kambing, gitu ya. Atau berat lahir kambing setengah dari berat lahir sapi. Ya, itu data rasio. Baik, setelah beragam jenis data Anda pelajari, sekarang Anda harus lebih percaya diri bahwa Anda sudah paham apa yang Anda telah pelajari tadi. Jangan fokus pada nilai akhir saja. Ceritanya mau mengejar nilai A pada KRS, tapi Anda tidak menikmati proses belajar Anda, atau bahkan tidak paham karena Anda hanya menghafal saja. Ingat, kebahagiaan dan kegembiraan bukan karena Anda telah menyelesaikan suatu kegiatan, tapi saat Anda bisa merasakan, bisa menghayati, dan melalui proses mencapai kebahagiaan itu, Anda sadar tentang itu. Selamat